nabiyyin. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana syafaat dan pertolongan beliaulah yang kita harapkan di hari tidak berguna harta anak kecuali pertolongan dan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita mempersiapkan akan datangnya hari itu dengan kita memperbanyak amal soleh di dalam kehidupan kita selagi Allah masih memberikan kita kesempatan. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua berada dalam iman dan takwa selamanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahanda, ibunda tercinta, al-mukarram, para alim ulama, tuan-tuan guru, cerdik pandai, atau bangun harajau, semoga bisa itu abang nami, kakak nyami, semoga bisa seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin pengajian tol madung dibuka dengan bacaan Al-Quranul Karim yang diwakili dari ibu-ibu majelis taklim. Kita doakan mudah-mudahan dengan bacaan ayat Al-Quran itu kita semua memperoleh barokah sampai kita kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga kita semua istiqomah senantiasa untuk hadir di majelis ilmu yang merupakan taman daripada taman-taman surga. Sebagaimana kata para ulama, malaikat akan senantiasa bersama kita selama kita masih berada di majelis ilmu ini. Maka siapa yang terlebih dahulu pergi dan berdiri, maka malaikat akan juga terburu-buru pergi meninggalkan dia. Oleh karena itu, tetaplah kita di majelis ini dan selama itu insyaallah malaikat akan senantiasa bersama kita. Ayahanda, ibunda majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu yang lalu kita telah membahas yaitu tentang bagaimana daripada orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah kini rukun ni ayahanda namanya Bukaji. InsyaAllah di malam ini kita akan membahas berkaitan dengan Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah ketiga, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman, yang mereka percaya dengan yang gaib. Mereka mendirikan salat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu artinya tema kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan yu'minuna bil ghaib, yaitu beriman terhadap perkara-perkara yang gaib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berkaca kepada kisah daripada sahabat-sahabat mulia atau generasi as-sabiqun al-awwalun, mereka adalah generasi terbaik daripada umat ini. Yang dulu mereka orang yang masih berada di dunia, tetapi Allah telah menjaminkan surga untuk mereka, dan itulah generasi terbaik yang menjadi panutan bagi kita, yang dicontoh oleh generasi-generasi setelahnya. Itulah para khulafaur rasyidin yang banyak jumlahnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu la nabiyya ba'di, maka tidak ada nabi setelahku, wa satakunu khulafa'u fataksur, tapi akan banyak para khalifah yang akan
datang setelah. Itulah para khalifah yang mungkin kita kenal, yang disebut dengan Khulafa'ur Rasyidin Al-Mahdiin. Mereka lah para khalifah yang mendapat petunjuk. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan begitulah generasi kaum muslimin ini meniru generasi terbaik, dan tetaplah kekhilafahan itu berlanjut terus dipimpin kaum muslimin, tidak pernah kosong dari kepemimpinan Islam sampai pada tanggal 3 Maret tahun 1924 Masehi. Dan setelah itu, setelah kepemimpinan kaum muslimin sudah tidak ada, maka dunia barat berhasil memecah belah negeri kaum muslimin menjadi lebih daripada 50 negara, sehingga mereka berhasil mengambil tanah suci kaum muslimin. Itulah hari ini Al-Quds di Palestina, yang diserahkan oleh negara Britania Raya, itu Inggris, diserahkan kepada Israel, sehingga Palestina yang hari ini sampai malam ini juga masih terus dibombardir, kita lihat menjadi santapan dari keganasan Zionis Israel Yahudi. Oleh karena itu, maka penting kita untuk menyadarkan kaum muslimin betapa berartinya tanah suci Al-Quds di Palestina. Ada tanah yang tidak kita beli, tetapi tanah itu adalah milik kita, milik kaum muslimin yang diperjuangkan dengan tetes darah umat Islam. Itulah tanah Palestina. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sahabat mulia itu menjadi contoh bagi kita. Mereka imannya adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Sebagaimana kita kisahkan sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang sudah dijaminkan surga untuk mereka. Tetapi meskipun mereka telah dijaminkan surga, kalau mereka beribadah, kalau mereka sholat di belakang Rasulullah Muhammad SAW, mereka selalu menangis, meneteskan air mata mendengarkan bacaan dari Quran Muhammad SAW. Kenapa para sahabat mulia itu menangis? Karena mereka takut kalau amal yang mereka kerjakan belum cukup untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, dan belum cukup untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah rasa takut di dalam hati mereka, takut kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah orang-orang yang sudah jelas Allah jaminkan surga untuk mereka. Bagaimana dengan kita dalam beramal ibadah dalam kehidupan sehari-hari, yang surga kita pun belum jelas di mana ada. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita risau tentang amal-amal yang kita lakukan selama kita hidup sampai hari ini. Apakah sudah amal-amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Siapa yang tahu? Karena amal-amal yang telah kita lakukan itu tidak kita lihat balasannya hari ini. Itulah kenapa di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ketiga tadi Allah mengatakan walladzina yu'minuna bil ghaib, bahwasanya walaupun amal-amal itu tidak dilihat oleh mata dengan kepala kita sendiri, tetapi yang namanya orang beriman, dia pasti percaya dengan yang namanya yang gaib. Orang beriman pasti percaya dengan perkara-perkara yang gaib. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Pertanyaannya bagi kita semua adalah, apa perkara-perkara yang gaib di dalam kehidupan kita? Ada pena? Ahamana gaib na yakinin. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu gaib, tak nampak oleh mata. Tapi orang yang beriman percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah beda kita dengan orang yang tidak beriman. Itulah beda kita dengan orang-orang yang kafir. Apa beda kita dengan orang-orang kafir? Beda kita adalah kalau dia orang beriman, dia percaya dengan perkara yang gaib, walaupun yang gaib itu tak nampak oleh mata. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tak nampak oleh mata, tetapi bukan berarti
tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Itulah kenapa dalam Islam kita menggunakan dua dalil. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Dan para ulama telah merumuskan di dalam kitab-kitab tauhid sebagaimana yang dulu pernah kita jelaskan, bahwa ulama menghukumi haram hukumnya bagi kita untuk beriman dengan ikut-ikutan. Para ulama tauhid jelas menyebutkan di dalam kitabnya haram bertaklid, haram hukumnya ikut-ikutan dalam masalah akidah. Terutama dalam mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ditanya, kamu yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yakin, Ustaz. Kenapa percaya? Saya ikut syiar. Itu dicela oleh para ulama. Ulama mengharamkan kita beriman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan kita mengikuti seseorang. Kecuali dalam perkara yang lain. Kalau dalam masalah ibadah, boleh kita bertaklid, mengikuti pendapat para ulama. Tapi dalam masalah perkara akidah, para ulama jelas mengharamkan kita ikut-ikutan. Yang itu menunjukkan bahwa memang kita harus hakul yakin, 100% yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat wajibal wujud dan satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Nah, pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita 100% yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, yakin doya? Betul. 3%. 100% yakin keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibuktikan. Contohnya, jangan membuktikan. Betul loh dong Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Idahamu. Aso yakin kamu. Aha buktina. Adanya. Ada PK. Entulah. Dengan adanya ciptaan ini menunjukkan adanya sang pencipta. Nasunidoya. Dengan adanya ciptaan, maka pasti ada sang pencipta. Yakin deh ya mu umat. Berbahasa Indonesia sama berbahasa mata. Dua-dua. Kira-kira kalau saya tanya ayahanda tercinta, ini apa namanya? Gelas. Kalau seandainya saya katakan misalnya, gelas ini ada dengan sendirinya. Yakin nggak? Yakin doh udah tulang galason narong napature. Gelas ini tidak ada yang buat. Kalau saya katakan misalnya, jamaah, gelas ini tidak ada yang buat, ada dengan sendirinya. Kira-kira percaya nggak? Tengok, nanti guys mentong gelas Ustati ini ya kan? Ini ada orang Ustati, isi ada paturenya. Nah dong niku. Nah mungkin isi deh, nah orang membini niku. Kira-kira percaya nggak mbak? Hah? Percaya doa ya? Indah, asik. Hah? Saya kasih contoh yang lain. Hati, tulang. Kalau misalnya saya katakan, bumi ini dan alam semesta, termasuk bulan, bintang, matahari, saya katakan tidak ada yang buat. Percaya nggak kira-kira? Hah? Nggak percaya? Kalau saya katakan tulang yang di sana yang buat, yakin nggak? Nggak yakin. Berarti pasti yang lebih hebat daripada si fulan tadi kan? Itulah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keimanan yang hakul yakin. Bahwa seseorang belum dikatakan beriman secara kuat sebelum dia bisa membuktikan bahwasanya Allah itu benar-benar keberadaannya sebagai sang pencipta yang memang layak disembah. Jadi mula saliling non ayat yakin doa Allah ya dong yakin. So dia mentang membuktikan nanti ada ida mata teh melalui ciptaannya. Ya kan? Mungkin nggak kalau matahari itu yang buat adalah Pak Ustaz? Nggak mungkin. Mungkin nggak kalau matahari itu atau bumi itu yang buat adalah ketua majelis taklim?
Tidak mungkin. Jangankan ketua majelis taklim membuat matahari, membuat bulan, membuat bintang, bahkan untuk menciptakan seekor nyamuk pun Pak Ketua Majelis Taklim pasti tidak bisa. Bisa Pak Ketua? Tidak bisa. Ya, berarti ada sesuatu yang lebih maha segalanya, yang lebih luar biasa. Jangankan menciptakan matahari, jangankan menciptakan bulan, jangankan menciptakan bintang. Bahkan secanggih teknologi sampai hari ini pun belum ada manusia bisa menciptakan manusia. Benar nggak? Ada nggak manusia bisa menciptakan manusia? Belum ada. Kalau proses iya, tapi kalau menciptakan tidak. Buktinya apa Ustaz? Banyak juga orang menikah tak punya keturunan. Mohon maaf. Ya. Banyak juga orang yang menikah tapi tidak Allah karuniakan keturunan. Itu membuktikan apa? Bahwa manusia tidak bisa menciptakan manusia. Bahwa ada sesuatu yang dibalik daripada maha segalanya. Itulah sang pencipta. Sang pencipta itu adalah Allah, Zat wajibul wujud, yang harus kita yakini keberadaannya. Dialah Allah yang maha segalanya, yang mengatakan ja'ala syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah itu, setelah kita bisa membuktikan keberadaan yang gaib itu dan kita beriman kepada perkara-perkara yang gaib, barulah akidah kita menjadi akidah yang kokoh, yang dari akidah itu memancarkan dan melahirkan peraturan-peraturan kehidupan di dalam Islam. Inilah yang disebut dengan namanya akidah. Akidah itu adalah pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta manusia dan kehidupan, serta apa yang ada sebelum kehidupan dan sesudah kehidupan. Maka pertanyaannya bagi kita, apa yang ada sebelum kehidupan ini? Apa yang belum ada sebelum adanya alam semesta manusia dan kehidupan? Isiruna dong umat, na pedong dunion, na pedong alam semesta. Bahkan yang bernama hidup pun belum ada. Ada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat wajibul wujud. Itulah akidah yang darinya nanti akan melahirkan peraturan-peraturan yang memancar di dalam Islam. Kita harus sampai berpikirnya ke sana. Sebelum adanya alam semesta, sebelum adanya matahari, bulan, bintang, bumi, dan seluruh makhluk hidup ini, ada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat wajibul wujud, yang dia ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan dia. Lalu dia kemudian menciptakan maha segalanya. Pun sampai di tusi marpikirna. Ayah, murid sampai di tusi marpikirna, itulah akidah yang lemah. Mau saja meninggal pun akidah. Tapi kalau insya Allah akidah itu telah kokoh, tertancap, tertanam, yakin kuat bahwa Allah maha segalanya, insya Allah ayah nadong gamang binang ulun. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang beriman itu, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang beriman itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada rasa sedih di dalam hati mereka dan tidak pula mereka merasa takut. Wala khauf, la takhaf la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Itulah orang beriman. Bahasa sandari dan tulang galau. Orang beriman itu tidak ada galau dalam hati. Kenapa? Karena dia bersandar kepada yang maha segalanya, yang tidak pernah mengecewakan hambanya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersandarlah kepada yang maha hidup. Insya Allah engkau tidak pernah kecewa. Tapi kalau engkau bersandar kepada makhluk, maka engkau akan mendapatkan banyak kekecewaan. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampun pada sikut mengadu-ngadu, angkat tanganmu, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segalanya. Itulah perkara yang pertama yang gaib yang wajib kita imani, yaitu keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nama adong warna rukun iman. Percaya kepada Allah. Percaya adanya Allah. Percaya adanya malaikat. Percaya adanya nabi-nabi. Percaya adanya kitab. Percaya hari berbangkit.
Pernah lihat. Kenapa percaya? Itulah kita memakai dua dalil. Ya. Percaya adanya surga, percaya adanya neraka, percaya adanya pahala, percaya adanya surga, percaya hari berbangkit. Itulah orang beriman. Yang Allah katakan dalam Quran surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwa orang beriman percaya dengan perkara-perkara yang gaib walaupun tak nampak oleh mata. Maka mak malu-malu sungolon akidahi nda beraturan na mereng-mereng bibi. Mayakin ko tong maksud ko. Yakin ko narakoy. Yakin ko pahaloi. Al jannatu haq wan naru haq. Surga itu hak, neraka itu hak. Allah Subhanahu wa taala itu hak, tidak ada dusta. Dan dia bukanlah seperti kisah-kisah dongeng. Bukanlah sesuatu yang bersifat khayalan. Surga, neraka, Allah, malaikat. Bukanlah seperti sesuatu yang bersifat hayalan. Orang takkan saliling mengasong terhayalan doon. Putul dulangan orang suruh ini. Persoalan cari itu hayalan dulu rasa adanya kan. Narakoinya. Tidak ada mata dongannya. Maka kita pakai dua dalil. Terhadap perkara-perkara yang bisa kita jangkau dengan akal, maka kita pakai akal. Dan terhadap perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau akal, maka kita gunakan dalil nahwi, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Percaya adanya surga, percaya adanya neraka, percaya adanya malaikat, percaya. Dari mana kita tahu? Melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalilnya. Karena memang tidak bisa dibuktikan dengan akal, tetapi bisa dibuktikan dengan kebenaran wahyu. Mulanya ada percaya untuk mak wahyu ayah. Ben kamu jalan tong saya. Ini teh jelaskan na lewat teh surah Al-Baqarah ayat 27. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Mula ragu muhambangku Tuhan turunkan tinadingku. Coba baik majolo sa ayat ya Allah. Sa ayat pe nangkon pala sangat sa surah. Kalau kita tidak sanggup mencontoh atau membuat, maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain kita beriman, tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah wahyukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat bagaimana kisah para sahabat. Ternyata keimanan mereka yang kokoh, perjuangan mereka yang tangguh dan kuat itu disebabkan keimanan mereka terhadap perkara-perkara yang gaib. Apa yang membuat sahabat ketika Rasulullah SAW pertama kali menyampaikan dakwah Islam di Makkah, ada seorang sahabiah perempuan namanya Sumayyah. Mari bagaimana kisahnya Sumayyah, ibunya daripada Ammar bin Yasir. Sumayyah adalah wanita yang masuk Islam yang dia disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang disiksa, diikat, dijemur, ditarik matahari, yang kemudian dia akhirnya syahid berujung ditembak oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah pada waktu itu. Maka melihat ketika Sumayyah disiksa, Rasulullah SAW lewat di hadapan beliau, tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya kekuatan untuk menolong Sumayyah, karena waktu itu umat Islam masih sedikit. Apa kata Rasulullah SAW kepada Sumayyah? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Pemedong nabi tu Sumayyah. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah telah menjanjikan surga untukmu. Kenapa? Rasulullah tidak membawa apa-apa. Rasulullah tidak bisa menawarkan apa-apa. Kecuali Rasulullah mengatakan Allah telah menjanjikan surga untuk keluarga Ammar bin Yasir. Itulah ibundanya Sumayyah yang akhirnya syahid di tangan orang-orang kafir Quraisy Makkah. Maka lihat apa jawaban Sumayyah. Sumayyah mengatakan, "Ya Rasulullah, fa innaha zahiru fi amami ya Rasulullah." Ya Rasulullah, sesungguhnya surga itu seolah-olah telah tampak di depan mataku. Surga itu telah dekat di depan mataku ya Rasulullah. Itulah jawaban dari Sumayyah. Kenapa Sumayyah yang disiksa begitu luar biasa bisa tahan
diuji dengan begitu untuk mempertahankan akidahnya dan keimanannya terhadap Islam, tidak lain dan tidak bukan karena keimanannya terhadap perkara yang gaib, yaitu negeri akhirat yang abadi, itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan mereka lah terhadap perkara yang gaib, keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan mereka terhadap adanya surga, itulah yang buat mereka tahan terhadap segala ujian, cobaan, rintangan dan tantangan yang luar biasa untuk mempertahankan keimanan mereka di masa itu. Begitulah juga kita seharusnya umat Islam. Karena keimanan kita terhadap perkara yang gaib itu, kita menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat kisah seorang sahabat mulia yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah seorang sahabat mulia yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah ke Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal selama berbulan-bulan di rumah sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari yang rumahnya disinggahi oleh unta daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibagas niyama namuda nabinta maradian ketika hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Unta itu tidak ada yang menuntun selain dituntun daripada Allah Subhanahu wa taala. Ijola bagas niyama nabinta maradian, maka isi nabinta menginap sampai selesainya pembangunan Masjid Nabawi. Menurut kamu lukisannya? Gimana teh? Matar sungun nanono mata. Solawat tidak? Solawat asgila deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin lizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin lizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Namanya sholawat asgil, sholawat supaya orang-orang zalim itu dilengsarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis taklim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari tinggal di kota Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, Abu Ayyub Al-Ansari itu ingat akan satu ayat. Maka karena ingat akan satu ayat ini, sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari yang sudah berumur lebih dari 80 tahun, beliau meminta izin kepada khalifah yang waktu itu menjabat, yaitu Yazid bin Muawiyah. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari minta izin kepada Yazid bin Muawiyah yang waktu itu menjadi penguasa dari Bani Umayyah. Abu Ayyub ini setelah wafat, maka kuburannya berada di negara Turki hari ini, yaitu di bawah benteng Konstantinopel yang ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu runi benteng ini Mbak Itano. Padahal dia adalah orang Madinah. Di rumah dia lah Rasulullah SAW singgah sampai selesainya pembangunan Masjid Nabawi. Maka Abu Ayyub Al-Ansari minta izin kepada Yazid bin Muawiyah untuk ikut berjihad menaklukkan benteng Konstantinopel. Kenapa? Karena Abu Ayyub Al-Ansari ingat akan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, infiruhi papan wasikola wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Yang artinya adalah berangkatlah kalian berjihad, berperang, baik dalam keadaan berat maupun ringan. Arana ingotnya mak ayaton bope madung marumur dia 80 lebih lek barang katia untuk menaklukkan benteng Konstantinopel. Maka Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan ayat ini berlaku untuk siapapun dan dalam keadaan apapun. Maka oleh karena itu Yazid mengatakan, ya wahai paman,
Bukankah engkau telah berjihad selama hidupmu? Bukankah selama itu engkau telah membersamai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Engkau sudah tua, sudah waktunya engkau istirahat. Maka biarkan kami yang muda-muda ini untuk melanjutkan perjuangan. Nang kon besi dohot ko tulang niya. Hami mapatorusna na pula be. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Dengarkan jawabannya. Kalau begitu, lalu apa alasan aku kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan bahwa aku tidak termasuk daripada orang-orang yang diseru di dalam ayat itu? Ahama jawab kutukinna di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa pesomonon tobang na imurku lek termasuk bahwa disebutkan di Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, maka saya harus berangkat. Dan kalau saya wafat, maka tanamkan, kuburkan jasad saya di bawah benteng Konstantinopel. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai kita sanari jalan-jalan ke Turki, di bawah benteng Konstantinopel isima dimakamkan jasad sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari, padahal dia adalah penduduk kota Madinah. Kenapa? Karena ingat akan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, karena keyakinannya terhadap perkara-perkara yang gaib. Begitu juga dengan sahabat mulia yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah hidupnya miskin. Beliau adalah sahabat mulia yang tinggal juga di kota Madinah. Abu Dzar pernah suatu saat meminta izin kepada Khalifah Umar bin Khattab ketika Umar menjadi khalifah untuk ikut menyebarkan dakwah Islam, menyebarkan sunnah, menyebarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abu Dzar Al-Ghifari paham bahwa Islam ini harus disebarkan keluar dari kota Makkah dan Madinah. Coba maju ayah umat. Anggoin damar pikir sahabati untuk menyebarkan Islam dari luar kota Makkah dan Madinah, mungkin Islam tidak akan sampai ke kota Padang Sidimpuan. Para malam kali semua disimar jikir-jikir kala di Madinah. Saja godang pahalun. Tetapi tidak dengan sahabat. Mereka memikirkan bagaimana agar Islam ini bisa sampai keluar dari kota Madinah. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak peduli mereka di mana bangkainya ditanam dan jasadnya di mana dikubur. Buktinya adalah sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari yang hari ini jasadnya bisa kita lihat dimakamkan di Turki di bawah benteng Konstantinopel. Dia nak peduli oleh mak sangkut dia oleh tanam. Demi dakwah memperjuangkan agama Islam dan keyakinan terhadap negeri akhirat yang abadi. Makanya sahabat-sahabat itu, walaupun mereka lahir di Madinah dan mereka dibesarkan di kota Madinah, tetapi mereka bertebaran di muka bumi. Adong na di Turki, adong na di Mesir, adong. Makanya kalau kita lihat makam para sahabat hari ini berserakan di berbagai negara. Kenapa? Karena mereka mendakwakan Islam, ingat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga ada yang win na semuanya le analo je mete. Marjikir-jikir meta di rodo. Ini kan? Murang pahalo na. Marjikir-jikir di Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid. Tapi apakah sahabat melakukan seperti itu? Tidak. Bahkan mereka ikut berperang, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah para sahabat mulia itu. Yang selalu kita sebutkan nama mereka ketika setiap bulan Ramadan. Langsung ini dulu ya. Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti kamu dong. Boleh mana baca-baca muni setiap bulan Ramadan ini? Ini mana aku contoh ya. Kalau bisa kita beramal seperti mereka. Dan kalaupun tidak kita bisa beramal seperti mereka, minimal kita mencintai mereka. Supaya apa? Supaya kita juga nanti dikumpulkan bersama para sahabat-sahabat Nabi yang mulia itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitulah sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau meminta izin kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Asama izinnya ya, ingotia sada hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taringotia hadis ni Nabinta. Hadis ni tanyun kamu sobat. Dongko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkatama ilman al-jamfullah yaumal qiyamati bil jamim minan nar. Yang artinya, siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan membungkam mulutnya pada hari kiamat dengan penutup yang terbuat dari api neraka. Gara-gara ni hadisun mama.
Isenin na ni Nabi namanya bunyan sada ilmu tungkin na degirat itutup Allah mulut ne dohot api neraka. Indah dia sumpal Allah tungkin na mulutnya api neraka, makanya ia berniat untuk menyebarkan sunnah Nabi, menyebarkan dakwah Islam, menyebarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka namu pima ayah angkon semua ni dok. Ulang mengaji saja indah sampai dikaji. Sodohot kamu. Kenapa? Agar kita nanti kalau di hadapan Allah punya hujah. Ya Allah, telah aku sampaikan ayat-ayatmu. Masalah mereka tidak mau, urusannya adalah perkara yang lain. Nah, semua ini dong. Kewajiban kita adalah menyampaikan sebagaimana Rasulullah SAW dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tugasmu hanyalah menyampaikan. Ibu dikasih tahu mak ayah sampehon pade masalah lain tong narai urusan ni lain rumai. Mula malo dia ita menyampaikan kita doaon. Nah ada beda itu. Doa naman tu. Malo jadongan. Nah, doa. So ini dicontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berdakwah ke negeri Taif. Ketika Rasulullah SAW dilempari oleh penduduk Taif. Berdarah-darah kaki Rasulullah SAW dan diutus oleh Allah 2 malaikat. On mayah, indah tola da ayah sampak mudarin nabinta. Mula sampak mudarin nabinta sa tetek pitu tanaon dihalalkan Allah may ajab tu umat ni manusia. Ima hebat na mudarin nabi. Maka na waktu perang Uhud, ketika patah gigi Rasulullah SAW, tertancap panah wajah Nabi mulia yang kita cintai itu. Maka ditampung oleh Nabi darahnya. Ditampung dengan tangannya, diusapkan ke bajunya, Heran para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan begitu? Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Aso. Karena mula sampak mudarnya binta dunia, setetek kesampak mudarnya dihalalkan Allah azab kepada umat manusia. Dikirim Allah 2 malaikat. Umat waktu di negeri Taif. Yutus malaikat Jibril 2 malaikat penjaga gunung. Oh Muhammad, ini utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami siap diperintahkan apa saja. Perintahkan apa mau. Kalau kamu memerintahkan kami membalikan gunung yang di sana, akan kami balikkan. Sampak dari Nabinta. Jawaban Nabinta. Aku diutus bukan untuk itu. Walaupun ayah-ayah mereka tidak mau beriman, walaupun kakek mereka tidak mau beriman, aku berharap kelak dari tulang sulbi mereka lahir keturunan generasi yang beriman. Maka sekarang kalau kita pergi umroh, penduduk negeri Taif semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikarenakan apa? Doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sampak dari Nabi tayah setetek petutanoi diturunkan Allah malaikat azab. Termasuk di perang Uhud, termasuk di negeri Taif. Diutus Allah. Sarwanya sahabat biagonya memerintahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan berat hati Khalifah Umar mengizinkan Abu Dzar Al-Ghifari untuk berangkat ke negeri Syam, menyebarkan dakwah Islam. Syam itu hari ini adalah Palestina, Jordania, Lebanon. Itulah Syam dulu. Termasuk diantaranya adalah Palestina yang hari ini dikotori oleh Zionis Yahudi laknatullah alaih. Maka sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari sampai di negeri Syam menyebarkan dakwah Islam, menyebarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Nah, mengajarkan Al-Quran dia ya berangkat ke negeri Syam. Kemudian Khalifah Umar mengatakan, azinu li antak malahuna. Aku izinkan engkau berangkat ke negeri Syam. Syam itu dikatakan oleh para ulama bahwa dulu negeri Syam adalah surganya dunia. Surga dunia adalah Syam. Saking indahnya negeri Syam. Kenapa? Karena di Syam mengalir sungai-sungai. Bahat di sisi sungai ya. Kan semua ini di surga ini kan? Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Diberikan kepada kamu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kamu kekal kepadanya. Jadi najolo dah boya.
Wong tidong kon nabinta surgoy mengalir di bawahnya sungai-sungai. Indah terbayang sahabat Nabi. Arana na nga dalay bahat sungai, sungon diton. Maka ketika ulama Timur Tengah datang ke Indonesia, mereka mengatakan Indonesia adalah surga dunia. Kenapa? Karena banyak mengalir sungai-sungai. Kan semua ini surga ini Allah. Banyak mengalir sungai-sungai. Maka ketika sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari sampai di negeri Syam, maka mereka mengatakan Syam adalah surga dunia. Karena begitu disebut surga, para sahabat sulit untuk menggambarkan bagaimana surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Arana namulan adong batangay di Timur Tengah najolo. Tapi akhir zaman memulai bahat sungai ayah mak. Ano kiamat deh. Kita lihat di YouTube. Apa? Padang yang tandus sudah berubah menjadi hijau. Menandakan sudah dekatnya hari kiamat. Dikatakan oleh para ulama bahwa Syam adalah surganya dunia sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tarikh Dimas yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Asakir. Ternyata sesampai di Syam, Abu Dzar Al-Ghifari tidak bekerja, tetapi dia mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam, mendakwakan Islam. Kenapa? Karena tadi ingat dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan menyumbat mulutnya dengan api neraka kelak di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sahabat-sahabat lain. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa berubah dikarenakan keimanan mereka terhadap negeri akhirat yang abadi. Oleh karena itu dikatakan sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, Aqyasun nas wa akramun nas aksaruhum zikrul maut. Dikatakan bahwa orang yang paling cerdas, orang yang paling mulia adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Bukan dikatakan orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak hartanya, yang paling banyak, paling tinggi jabatannya, paling banyak rumahnya, tidak. Tetapi disebutkan oleh Nabi bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Itulah orang paling cerdas. Bahwa dia tahu suatu saat dia akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa dia suatu saat akan mati, maka dia mempersiapkan segala amal ibadah yang akan dibawa kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para sahabat karena keimanan mereka terhadap negeri yang abadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Raudatul Muttaqin dikatakan bahwa nanti rumahnya penghuni surga kelak itu satu rumahnya seluas dari Yaman ke Baghdad. Borang misada bagas tungkin na yuma di surga luasnya seluas dari Yaman ke Baghdad. Hetongbo 3000 km doi. Saya mau orang misada bagas di surga seluas dari Yaman ke Baghdad. Orang lo bagas sungai surga. Ulang. Seluas dari Yaman ke Baghdad, itulah besarnya satu rumah di surga Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Raudatul Muttaqin. Aduh mak, saya dia orang seluas dari Yaman ke Baghdad, itulah besarnya satu rumah di surga. Dan kemudian pembantu daripada satu rumah itu Allah berikan sebanyak 70.000 pembantu. Saya bawa semua pembantu nabi 70.000 walak. Daya bat jong kongen polo man mi bayang kon mo. Tinggal tadi mau beres nama. Nah songon di dunia on banjo kopi kule butet nia lo jadi pio. Anggo surga tungken ya nah lo jadi pio. Makanya surga adalah tempat kita bersenang-senang. Maka di surga tidak ada lelah. Di dunia mio makna lo sobarko. Sobarko yah nemji. Sobarko makna maramal ibadah. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempat kita berlelah-lelah, tempat kita bersusah payah. Memang nasongoni di dunia makna dong memang tak sampai kita meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nasongoni saja no me. Nalo jama bayan nama molon nimo.
habis mangan loja, habis mangan modom, habis modom marmayap. Sudah loja, marmayap saja peloja do, modom saja peloja, mangat kot pe saja peloja do, sudah loja. Namun soloja teh. Makanya di surga nanti itulah tempat istirahat yang sesungguhnya yang tidak ada rasa lelah di dalamnya. Belum lelah di dalam lina surga mai. Maka kita di surga adalah bersenang-senang selama-lamanya. Satu rumah Allah berikan 70.000 pembantu. Nanti. Nah, perwante, warmantong. Itulah balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau beriman dan bertakwa. Itulah yang membuat para sahabat tidak ingin kehilangan akhirat mereka. Bopaya umat, alai pejabat di dunia, bopaya pemimpin, mereka boleh kaya, mereka boleh punya jabatan, mereka boleh punya harta, tetapi harta, jabatan, anak, keturunan, pangkat tidak pernah mengalihkan perhatian mereka dari negeri akhirat yang abadi. Mereka boleh jasadnya di dunia, tetapi pandangan hati mereka jauh di sana, ke tempat kembali negeri akhirat yang abadi, surga Allah Subhanahu wa taala. Semua ini minta dari ayah. Jasad boleh di sini, tetapi hati kita ke negeri akhirat yang abadi. Kayo dola ya, pejabat dola ya. Bumi ini Allah serahkan kepada mereka. Kita malu jape polu, ulang besok. Ate, sidimpanan pinatar takwa saya. Tapi mereka 3/4 dunia Allah berikan kepada mereka. Dunia tunduk di bawah kaki mereka, tetapi tidak sekalipun dunia merubah mereka. Maka sahabat-sahabat itu adalah orang-orang yang luar biasa. Lihat bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu luar biasa infaknya. Luar biasa infaknya. Selama dakwah Nabi 23 tahun tidak pernah absen dalam dakwah. 20 tahun, 10 tahun mau kata 12 tahun mau ke 10 tahun di Madinah. Ndak ada tinggal di dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah tinggal dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digin su cariton kisahnya on dari pelajaran kita. Sabanding 2 mal tunduk itu sanginda. Pantaskah kita masih berharap surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal kita yang tidak seberapa ini? Ya. Sahabat mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu senantiasa membersamai jihad-jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf tidak pernah sekalipun absen dalam jihad-jihad perang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau beribadah senantiasa menangis dan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad tidak kurang lebih 79 kali. Dakwah 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, 79 kali berjihad. Yang kalau 79 kali itu berjihad, kita bagi dalam 1 bulan, hampir berarti berapa kali terjadi peperangan dalam 1 bulan. Dan sekalipun mereka tidak pernah absen. Berjihad di wilayah, harta diinfakkan, berjihad di jalan Allah, dakwah bersama Nabi. Tapi lihat apa kata Rasulullah Muhammad SAW tentang Abdurrahman bin Auf. Dalam hadis yang diriwayatkan, disebutkan oleh Aisyah, kata Rasulullah SAW, sayadkhulu Abdurrahman bin Auf al-jannatu abawa. Bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan jalan merangka. Dakwah 23 tahun, jihad 79 kali, menanggung 9 nafkah istri Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau. Nung meninggal Nabi binta, 9 ada boroni Nabi, nafkahnya ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf. Maka tidak cukup sampai di situ. Setiap tahun Abdurrahman bin Auf menghajikan ke-9 daripada istri Nabi Muhammad SAW. Ada pehurang, infak semua hartanya diinfakkan, membebaskan budak. Nah taritong be, miliaran membebaskan budak. Tetapi kata Rasulullah, Abdurrahman bin Auf masih masuk surga dengan jalan merangka. Maka Abdurrahman bin Auf tidak ingin masuk surga dengan jalan merangka. Maka rombongan dagang
yang pulang berjumlah 700 ekor unta atau kuda dari negeri Syam, semuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala demi meraih surga Allah Subhanahu wa taala, termasuk muatan nedot unta-untanya sudah diinfakkan di jalan dakwah. Tapi kata Nabi, masih masuk surga dengan jalan neraka. Sebandingkah dengan infak kita? Itulah sahabat mulia. Mari kita berkaca kepada sahabat mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu semua hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah hartanya diinfakkan, nang tinggal rumah. Sampai Nabi mengatakan, "Ya Abu Bakar, kalau seluruh hartamu engkau infakkan di jalan Allah, lalu apa yang engkau gunakan untuk menjamin keluargamu? Namai pakai untuk menjamin keluargamu." Maka lihat jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kafa billahi wa rasul." Ya Allah, cukuplah Allah dan Rasul sebagai penjaminnya. Maka malaikat Jibril melihat Abu Bakar Siddiq. Ida malaikat Jibril ayahuma Abu Bakar Siddiq. Heran malaikat Jibril. Ini gini ya. Baju ni Abu Bakar Siddiq ayah indana layak pakai. Degesan dope bajumu mak, degesan dope bajumu tulang daripada baju ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena semua hartanya telah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan bahwa bajunya Abu Bakar Siddiq adalah kain. Hanya kain yang dilipat dua. Lopit dua mak. Digotak bagian ulu neng. Ima baju yang dipakai oleh Abu Bakar Siddiq. Heran malaikat Jibril. Maka berkata malaikat Jibril bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? "Ya Muhammad, maza fa'ala Abu Bakar?" Ada apa dengan Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar seperti itu? Maka jawab Nabi minta, "Ya Jibril, wada anfaqu maluhu hatta qabla al-fath." Wahai Jibril, ketahuilah bahwa sesungguhnya Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah sebelum penaklukan kota Makkah. Habis hartanya Abu Bakar ayah, habis hartanya Abu Bakar umat, diinfakkannya sudah sebelum Rasulullah menaklukkan kota Fathu Makkah. Maka melihat itu, apa kata malaikat Jibril? "Ya Muhammad, is'alhu." Wahai Muhammad, tanyalah Abu Bakar, "Ar-radiya bima fa'ala?" "Ar-radiya bima fa'alta." Wahai Muhammad, tanyalah Abu Bakar, apakah Abu Bakar ridho dengan apa yang dia lakukan? Isapai Nabi minta tu Abu Bakar, "Oh Abu Bakar, indon roh malaikat Jibril, isapai iya ho, ridho doho dengan perbuatan mi dengan atau tidak?" Maka perhatikan jawaban Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah," sambil dia berderai air mata, "wa kaifa la nardu bima yuhibbullah wa rasul." Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak ridho dengan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul? Maka Abu Bakar menangis. Digesan bajumu mak, digesan bajumu ayah, daripada Abu Bakar Siddiq sampai malaikat Jibril geleng-geleng kepala melihat pakaian yang dipakai oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq telah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Maka mendengar jawaban itu, malaikat Jibril kembali berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amani malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, balik ila Abu Bakar, balik salamillah wa salami fa inna qad bana lahu baitan fil jannah." Ya Rasulullah, sampaikan salam dariku dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah membangunkan rumah untuk Abu Bakar di surga. Maka wajar mereka mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Kenapa? Karena pengorbanan mereka, karena perjuangan mereka dalam menolong agama Allah. Begitu keimanan mereka. Mungkin tarang penasan dulu PT ya. Kenapa? Kenapa para sahabat itu sanggup? Karena keimanan mereka terhadap negeri akhirat yang abadi, hakul yakin. Besok siapa yang begini? Yakin dong, yakin. 100%. Oh lo, betul, betul. Asal tinggal sholatmu, asal tinggal puasamu. Kalau tidak ada ujur syar'i, asal lo seprotu majelis taklim. Yakin ku akhirat, yakin ku surga ya dong, yakin ku neraka ya dong. Kalau kita mau benar-benar yakin, pasti akidah kita seperti mereka. Maka kata ulama, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Al-Jaza Jinsul Amal, yang artinya balasan amal itu sesuai dengan apa yang dilakukan, sesuai dengan apa yang diperbuat. Maka Abu Bakar Siddiq mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pengorbanannya di dalam Islam.
Kira-kira dapat kita masuk surga ini? Insya Allah. Iya, ima keistimewaan umat Muhammad pada akhir zaman itu mak. Bawa pemenek-menek kalakna, pendek-pendek umurna, te pahalona, marlipat-lipat dibanding umat najolo. Maka Nabi Musa cemburu umat di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bilang Nabi Musa, aku ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa pendek-pendek umur tayah, bawa pemenek-menek kita, te pahalo kita berlipat ganda dibanding konsumen kalai. Alai sada amal la sada be pahalo ni. Gue itu enggak berlipat-lipat pahalanya. Iya. Alhamdulillah. Pertanyaan ni Ibunda tak. Si masomono Ustad Palestina. Hebat na perjuangan ngalay manjago kiblat nite. Itinggal pun kali lang abi ito ma. Sampai rela halay wafat. Kemarin sudah disebutkan hampir sudah mencapai 7.000 korban. Yang kebanyakan diantaranya adalah anak-anak dan wanita. Manetek ngomong mak Indonesia. Nah, terpilih dia bebe. Tarsongan ni penjara mantong baru ihabisete. Ikurung baru ihabisan. Kenapa kaum muslimin di dunia seolah-olah diam membiarkan itu semua? Itulah tadi, karena kita sudah dihinggapi yang namanya penyakit cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Wahan, penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Kemudian, karena kaum muslimin tidak ada yang mempersatukan seluruh dunia. Kita telah terpecah lebih dari 50 negara. Ada Muslim Indonesia, ada Muslim Bangladesh, ada Muslim Pakistan, ada Muslim Maroko, ada Muslim lebih dari 50 negara. Padahal dulu kita adalah satu, dipimpin oleh seorang khalifah. Sebagaimana sampai pada terakhir, pada tanggal 3 Maret tahun 1924, baru kaum muslimin terpecah belah lebih dari 50 negara. Maka Palestina menjadi bagian daripada negara Inggris. Maka semenjak itu Inggris menyerahkan Palestina kepada Zionis Yahudi laknatullah alaih. Dung kala ita da moma dung hancur pelindung nite. Nanong be khalifah. Tidak ada lagi khalifah. Khalifah itu mula sore ke sanari ima presiden na. Ima khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, ima khalifah pemimpin tanah jolo. Dan dilanjutkan oleh ratusan khalifah-khalifah lainnya sampai terakhir di Turki Utsmani, lima kehilafahan Turki Utsmani. Terakhir kesultanan Sultan Abdul Hamid dan Sultan Abdul Majid. Dung berhasil malai meruntuhkan kekuasaan Islam, maka bagi-bagi lema wilayah Islam. Kita termasuk Nusantara dijajah oleh Portugis dan negara-negara lain. Dulu kita tidak pernah dijajah. Dulu kita adalah bangsa yang merdeka, adalah Nusantara, yang dipimpin oleh kesultanan-kesultanan yang diatur dengan aturan syariat Islam. Kenapa? Karena tidak ada yang jadi penolong dan pelindung kita lagi hari ini. Kalau kita lihat Palestina, Amerika sendiri pun mengirimkan pasukan tempurnya, mengirim tank, mengirim pesawat untuk memerangi saudara-saudara kita di Palestina. Ada saja saling bantu. Masa kita pemimpin lebih daripada 50 negara-negara muslim, masa cuma hanya mengirimkan kain kafan dan obat-obatan? Kenapa tidak dikirim militernya? Kenapa tidak dikirim pesawat tempurnya untuk memerangi Zionis Yahudi? Tapi apa yang menyebabkan itu semua? Karena kita diikat oleh ikatan yang bukan berdasarkan akidah Islam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang muslim itu saudara. Inilah ikatan yang kokoh. Kau muslim, kau saudaraku. Tidak peduli di negara manapun kau berada. Kita tidak dibatasi oleh sekat wilayah. Asal kau muslim, kau saudaraku. Tetapi sekarang yang terjadi adalah muslim Indonesia merasa bahwa dia adalah muslim Indonesia dan muslim Palestina bukanlah menjadi bagian dari urusannya. Apa yang terjadi? Kenapa? Karena tidak kita bersandar kepada akidah Islam.
Asu songoni ben penjajahina jolo dung berhasil kali meruntuhkan kekuasaan Islam dibagi-bagi lain wilayah di umat Islam. Biar cara nasional bisa mersatu mulak. Dibuatlah satu ikatan yang akan memisahkan mereka dan tidak akan pernah bersatu selamanya. Itulah ikatan yang disebut dengan namanya ikatan kebangsaan. Padahal dalam Islam ikatan kebangsaan bukanlah ikatan yang diperintahkan. Ikatan di dalam Islam adalah ikatan karena akidah, persaudaraan karena akidah Islam, bukan karena ikatan kebangsaan. On madana nama gue ya. Makanya ini kaum muslimin harus disadarkan kembali bagaimana pentingnya kaum muslimin bersatu di seluruh dunia, mempunyai seorang pemimpin yang bernama khalifah. Nah, ini pentingnya khalifah. Maka buka sejarah. Kaum muslimin tidak pernah diatur dengan aturan selain aturan syariat Islam sampai pada tanggal yang kita sebutkan 3 Maret tahun 1924. Silahkan dibuka di internet. Ada apa pada tanggal 3 Maret tahun 1924? Di mana kekuasaan Islam resmi dihapuskan dan seluruhnya diganti dengan ala-ala Barat. Yapusma bahasa Arab, yapusma pengadilan Islam, pakaian-pakaian diganti dengan ala-ala Barat oleh seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, namanya Mustafa Kemal. Mustafa Kemal itu ya, yang saya sebutkan kemarin itu, yang makamnya dibuat dari 3 ton semen baru ditaruh di atas. Itulah azab Allah Subhanahu wa taala bagi Mustafa Kemal. Ya, Mustafa Kemal Pasha kan. Lihat bagaimana akhir hidupnya di YouTube. Dialah orang yang meruntuhkan kekuasaan kaum muslimin, yang mengusir khalifah terakhir kaum muslimin di Turki. Itulah Turki Utsmani yang kepemimpinannya bernama khalifah, yang negaranya bernama khilafah. Ini. Makanya senari mani orangnya bagaimana agar kaum muslimin tidak bersatu mempunyai satu pemimpin. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kelak kaum muslimin akan bersatu kembali seluruh dunia. Mungkinkah itu Ustaz? Mungkin. Bukan wilayahnya disatukan. Indonesia tetap di Indonesia. Malaysia tetap di Malaysia. Tetapi kita bersatu dalam satu kepemimpinan bernaung di bawah kekuatan Islam. Nah, pero umat yang lebih. Bahkan sebelum Imam Mahdi, umat Islam nanti telah bersatu. Dipimpin oleh seorang bernama Khalifah. Jadi Imam Mahdi itu nanti turun sudah menjelang kiamat kubro. Sudah menjelang akhir-akhir daripada hari kiamat. Jadi makanya kita bersatu. Ulang kamu berpecah belah ayat, ulang kamu berpecah belah umat, termasuk di pengajian. Tetap jaga kekompakan. Maka sekarang kita galakkan bagaimana agar umat Islam ini semuanya bersatu. Jangan lagi mencari-cari yang namanya perbedaan. Apalagi ini sudah masuk tahun politik. Ulang gara-gara ini nomor beda pilihan. Saya gopar, aku mana teh. Oh no, na panas satu kina yon. Ay damu maroka sada-sada. Dasarnya tetap kaum muslim, kaum saudaraku. Kita bersatu di bawah naungan akidah Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para sahabat dalam beramal ibadah. Mereka selalu merasa takut kalau amalnya belum cukup. Takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mereka sholat itu selalu menangis. Ya mantong ma ayah nasoi date. Sang namar tadi mudah mali bisang indah. Karena itu desan nari. Ini gini tadi tungkin naik. Dahiran. Tiba pesongannya yang maring dong Rasulullah alaihi adalah orang-orang yang dijamin surga. Apakah mereka bermalas-malas? Tidak. Apakah mereka tidak ikut berjihad? Berjihad. Bahkan tidak pernah absen dalam dakwah Rasulullah SAW. Bahkan mengorbankan harta, bahkan nyawanya pun dipertaruhkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. On menawa gue sandari mak. Maka na semua ini Palestina. Ikirimnya pada ubat, ikirimnya epeng. Bo ikirim ke ubat, ikirim epeng. Mangan kamu niya, indom panganon lan niya. Sebelum ipotuk jalai mati mangan jolon niya. Ini bukan itu yang mereka butuhkan, bukan obat-obatan yang mereka butuhkan. Mereka butuh dibebaskan dari penjajahan. So di tanah jolo merebut kemerdekaan daripada penjajah Belanda. Nah, so di Malaya.
mereka adalah muslim. Dan kalau kita diam saja, kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh salat sunnahmu. Allah tidak butuh tahajudmu kalau engkau tidak peduli dengan saudaramu di Palestina. Iya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Inde dongkol kau makna beriman, inde dongkol kau ayana beriman sebelum engkau mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Maka makna di saya tolong doa kita mendoakan mereka. Kita doa kalimat. So tolong Allah Subhanahu wa taala kita lehen. Kalau memang bisa dengan harta, bantu dengan harta. Tak bisa dengan harta, bantu dengan doa. Karena sekarang baru itu yang bisa kita lakukan. Tetapi jangan pernah tidak peduli dengan nasib saudaramu di Palestina. Kenapa? Karena kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituntut kalian di tomak salah pun di akhirat. Mama itu tolong lentong. Aina ayyuhal muslim? Di mana umat Islam di dunia? Mengapa kalian diam? Nah, itu nyalakan. Asih pendiri kamu misalnya. Kami saudaramu umat Islam, kami menjaga kiblat suci pertama kaum muslimin. Makanya jangan diam, bersuara. Suarakanlah bagaimana nasib saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Surga, neraka, pahala, dosa, malaikat, hari berbangkit, siksa kubur. Semuanya adalah benar, tidak ada dusta di dalamnya. Melalui dua dalil tadi, dalil nakli dan dalil akli. Nalong bisiga saya, an-naru haq, neraka itu benar, surga itu benar, Allah itu benar. Ya. Kenapa tidak nampak hari ini? Merupakan bentuk ujian bagi kita, apakah kita mau beriman atau tidak. Sangat jadi nepati dan Tuhan, sangat yakin doa sangin. Belum luntung ipati daun mak, narong dina berbuat jahat dia bete. Itu mungkin sesembunyian Allah pahala. Sangat yakin dia itu sanginda. Rado taat sanginda. Sobar do sanginda. Nanti setelah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, baru Allah bukakan hijab. Allah angkat penutup, barulah kita nampak surga dan neraka. Barulah kita nampak zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia bukan tempat untuk melihat segalanya itu. Nanti ada waktunya ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keimanan para sahabat, keyakinan mereka terhadap perkara-perkara yang gaib menjadikan kita juga kokoh iman kita, tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana keyakinan para sahabat-sahabat itu. Itulah yang buat mereka tahan disiksa, bahkan mengorbankan nyawa dan hartanya karena keimanan mereka terhadap apa yang Allah janjikan. Itulah negeri yang akhirat yang abadi, yang kita khalidina fiha abada, itu kekal selamanya di dalamnya. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar, tidak ada nikmat yang lebih berharga melainkan seseorang dibalas Allah dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ada umat nikmat na paling gorang sini. Nah dong bete ayo. Tidak ada nikmat yang lebih besar melainkan mendapatkan keriduan, yaitu diberikan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah penjelasan kita malam Marion, yaitu terkait dengan surah Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwa orang-orang yang beriman itu percaya dengan perkara-perkara yang gaib, dan inilah yang membedakan kita dengan umat-umat yang lain. Oleh karena percaya ya mai. Nah, percaya lain. Bukan percaya surga neraka versinya lain bentukannya. Nah, walaupun mereka percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi bukan seperti kita. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah dasar akidah. Ada yang mau bertanyaan, ayah? Ada yang mau ditanyakan? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.20. Om meta tanam kon tidak kanakta, keluarganta, keimanan yang kokoh yang tak bisa digoyahkan. Mulai yakin tauhid kokoh, akidah kuat, insyaallah hidup akan selamat sampai ke negeri akhirat yang abadi. Pina Roma menggoyangi nara bibi.
Meskipun engkau ditawarkan dengan jabatan, harta, tak akan goyah. Hati. Habiben panggoda dan nare bibi. Di batong rado pe meperkan. Ima. Ada orang yang bertanya? Menawarkan sonado mah? Oh. Oh, betul. Ima dah. Ima soborat naron kan. Allah. Jadi nason-soni dan nangkon kita sudah doa nanti. Berjuanglah kita untuk agama ini. Berjuanglah agama ini. Sadarkan orang tentang betapa pentingnya persatuan itu di dalam Islam. Asal bisa kita tolong nangkinan saudara-saudara tadi Palestina. Iya. Sekarang ini kalau masalah pemimpin kan masalahnya bukan apa maksudnya? Sekarang kan permasalahan kita bukan pemimpinnya Islam atau tidak Islam. Kan? Dari dulu sampai hari ini kan pemimpinnya semuanya Islam kan? Belum pernah kita pemimpin kita yang tidak Islam, semuanya Islam. Pertanyaannya apakah terjadi perubahan? Berarti kan permasalahan kita bukanlah pada pemimpinnya Islam atau tidak. Tetapi permasalahan kita adalah pada bagaimana aturan di negeri kita ini. Karena siapapun pemimpinnya, masalahnya begitu-begitu juga kan? Tetap berulang. Maka permasalahan di negeri kita ini diibaratkan seperti sudah benang kusut. Songon benang narundu. Sementara patu dewe. Maka solusinya apa? Kembali kepada Al-Quran. Mulakusan doma, mulakusan daya. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Karena itu janji Allah kemarin kita bacakan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakah. Kalau kalian mau beriman, bertakwa, tunduk patuh kepada apa yang aku sampaikan, kata Allah, kami bukakan pintu-pintu keberkahan. Maka nana dan Allah keberkahan sanari. Bahat panen yang gagal, bahat terjadi malapetaka dan bahaya. Kenapa? Karena akibat kita tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Menungkan Allah ditong haram. Ada yang berbeda menghalal pun. Menungkan Allah donatola. Listola niya. Bo, ini maksud diajak Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud indelin Allah kita keberkahan, baik dalam individu, masyarakat maupun bernegara. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Indah halal dia. Jadi bibinku, tola menganak pun heping dia. Padahal Allah telah mengatakan Allah memerangi orang-orang pelaku riba di dalam Quran surah Al-Baqarah. Jadi solusinya adalah kembali kepada Al-Quranul Karim. Makanya mari kita isi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran. Caranya dia masuk bisa tamalkan sudah ada alung ibagasan nyo. Alana sampai sana hari ini sotik yung pinitamalkan ni. Salat, zakat, puasa, nikah, talak, matabo-tabo ni rupi. Nalin ni? Nangkong majo ustaz daw, nangirian, murah ni. Tapi hukumnya kita sudah paham definisi wajib kan? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka selama kewajiban itu tidak bisa kita laksanakan, mardosa kita sudah. Jadi dia ada ustaz solang mardosa, marusaho, berjuang. Ang marjuang ng ustaz, ternyata pajolo dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dia namanya. Kita punya alasan, ya Allah, saya telah berjuang. Nah itu. Adong alasan ini tentu kimna yang ya Allah mau sampean ayat, saya telah berjuang. Kan hasil kan tidak ditanya oleh Allah. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Maka kembalilah kepada Al-Qur'anul Karim, maka insya Allah umat Islam ini akan bangkit. Bineta tinggal pun berdoa ya mau. Kita tinggalai indah oleh tapaturu. Maka nasomonon. Maka nang pun namula betul Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan penyampaian singkat dari Al-Fakir ini
dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa nususan hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil mautina wan najata minan nari wal aqwa indal hisab. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaumus salam. Ayyina rabbana bis salam wa innal jannata darus salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ahyina bil iman wa mitna bil iman wa surna bil iman wa illal jannata wal iman. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ikhfina bi alanika al-haramika wa 'alini bi fadlika amman siwa. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ansurul muslimina fi Palestin. Allahumma ansurul muslimina fi Palestin. Allahumma ansurul muslimina fi Palestin wa fi Sam wa fi Irak wa fi Burma wa fi Xinjiang wa fi kulli makani biladil muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi. Allah.